Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan materinya masih di gaya dalam dan masih dengan contoh balok sederhana. Ya, jadi berikut adalah outline-nya masih di gaya dalam 2 bidang. Jadi masih sama seperti sebelumnya, kita lihat ke contoh simple beam 2. Kita review sedikit ya untuk reaksi perletakan. Jadi kalau sekarang gayanya miring. P2 seperti ini, berjarak A kecil dari perletakan A. Langkah pengerjaannya, kita uraikan gaya miringnya, lalu misalkan arah reaksi, dan kita hitung reaksinya. Maka kita peroleh VA, VB, dan HB-nya. Jadi sekarang kita memiliki VA, VB, dan HB. Ada 3 reaksi perletakan yang kita miliki. Nah, bagaimana mencari gaya-gaya dalamnya? Mari kita simak cara berikutnya. Oke? Jadi yang pertama, kita lihat dulu langkah-langkah pengerjaannya. Nah, langkah pengerjaan yang pertama adalah reaksi perletakan digambarkan dan gaya-gaya luarnya digambarkan di struktur seperti ini. Perlu diperhatikan yang P2 biru miringnya sudah tidak ada karena sudah diuraikan ya, jadi P1 cos theta, dari P2 cos theta dan P2 sin theta. Oke, lalu dituliskan, jadi di sini VA-nya besarnya berapa, VB-nya berapa. Tentukan jumlah intervalnya. Nah, sama seperti tadi yang kita tinjau sekarang menjadi A ke sini. Oke, lalu berikutnya adalah dari tempat terjadinya atau bekerjanya gaya P2 ke perletakan B. Lalu kita lihat jadi ada 2 interval. Sampai sini oke ya, masih nggak beda jauh dengan contoh yang sebelumnya. Lalu kita lihat acuannya. Ingat, tadi saya sudah jelaskan di video sebelumnya bahwa ketika kita melihat acuan adalah yang mempermudah kinerja kita. Misalkan jumlah gayanya lebih sedikit dibandingkan dengan tinjauan di arah yang satunya. Jadi kalau melihat seperti ini, di kasus yang ini, interval yang pertama 0 sampai A kita ambil yang melihat ke kiri, X lagi. Interval yang kedua X1 kita lihat ke kanan, ya seperti ini. Maka kita tulis lagi perjanjian tandanya. Lihat interval 1, lihat interval 2. Interval 1, 0 sampai A, sama kayak tadi. Kita lihat ke kiri, kita salin berapa besarnya itu, perjanjian tandanya seperti yang tertulis seperti ini, gitu ya. Lihat ke kiri. Sementara interval 2 kita lihat ke kanan, salin tandanya yang ini, gitu ya. X1 dari 0 sampai dengan L min A. Oke. Nah, buat persamaan gaya dalamnya, sama kayak tadi, kita tinjau NX. Yang pertama, gaya dalam normal untuk interval 1. Interval 1 tuh yang ini nih. Oke, coba biar kita mudah dicoret-coret ya. Interval 1 tuh yang ini. Nah, di sini kita lihat gaya-gaya dalamnya apa? Kita lihat ke kiri. Lihat nih, panahnya nih, lihat ke kiri. Ini jadi semua di sini ada arah panahnya, ada garis panahnya. Nih garis artinya nolnya di sini, tinjauannya lihat ke kanan gitu ya. Panah ke kiri artinya lihat panah ke kiri gitu ya. Ini di sini. Maka kita bisa hitung. Ini saya hapus dulu biar nggak bingung. N, kita lihat N. Ada nggak gaya dalam normal di bentang A sampai dengan titik bekerja, tapi di potongan ini kita lihat ke kiri gitu, ada nggak? Nggak ada. Maka NX nilainya adalah 0. Oke, lalu selanjutnya VX. VX kita lihat dari sumbu balok ini yang tegak lurus terhadap sumbu balok mana ini? Ada VA. Berarti dia VX sama dengan VA, arahnya ke atas. Kalau lihat ke kiri, arah ke atas nilainya positif. Jadi dia positif VA. Salin nilainya P2 sin theta 1 minus A per L. Gitu ya. Lalu langkah selanjutnya MX sama kayak tadi, kita mencari momen di titik sini nih. Di sejarak X, di titik sini, lihat ke kiri. Oke, ada VA kali X. Oke, lihat ke kiri hanya ada VA kali X. Arahnya gimana? Dia menyebabkan momennya arah ke sana muternya, sehingga kalau kita lihat ke perjanjian tandanya, searah jarum jam adalah nilainya positif. Oke, maka kita peroleh VA kalikan dengan X. Jadi kita tulis seperti ini. Saya. Nah, maka selanjutnya kita lakukan hal yang sama di interval 2, NX1. Kita lihat sekarang interval 2 dari 0. Lihat 0-nya karena kita lihat ke kanan.
Terus ini panahnya di sini nih, garisnya di sini. Panahnya ke arah kiri, jadi nolnya itu di kanan. Ke arah kiri geraknya. 0 sampai dengan L minus A. 0 sampai dengan L minus A. 0 sampai dengan L minus A. Kita lihat di area ini ke kanan. Nih, ke kanan. Oke, lihat ini ke kanan. Iya. Nah, kalau lihat ke kanan ada apa aja? Nah, ini. Di sini kita ada HB. Berarti NX, dia ada HB, dia menuju nih. Dia arahnya ke kiri. Kalau kita lihat ke kanan, dia positif arahnya ke kanan. Dia berarti artinya NX-nya adalah negatif. HB. Negatif P2 cos theta. Oke, lalu Vx1-nya kita lihat sama gaya yang vertikalnya atau gaya yang tegak lurus dengan sumbu baloknya, gitu ya. Yang lain terbuka adalah ada VB. VB arahnya ke atas, dimana kalau ke atas itu negatif. Lihat tinjauan yang ininya. Jadi VB adalah, Vx1 adalah minus VB atau minus P2 cos theta, minus P2A sin theta per L. Oke, lalu dari sini kita hitung Mx1-nya. Lihat Mx1, momen itu positif kalau arahnya ke kanan, berlawanan jarum jam maksud saya. Oke, dia arahnya positif jika seperti itu. Jadi dengan demikian bisa kita lihat berapa besarnya, yaitu VB kalikan dengan X1. Ingat, momennya itu di titik ini. Gaya-gaya menyebabkan momen adalah yang ada gaya arah ininya. Ya, VB kalikan dengan X1. Dia positif atau negatif, dia menyebabkan berlawanan jarum jam, sesuai dengan perjanjian tanda dia positif. Jadi P2A sin theta X per L. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah, Pak, HB kan ini sebenarnya dari sini ke sini ada jarak, Pak. Itu ada momennya nggak sih? Nah, perlu diperhatikan kalau teman-teman balik lagi ke reaksi perletakan video-video tadi, sebenarnya nih HB dan VB ini tuh bekerjanya di sini nih. Kita harusnya gambar HB sama VB-nya di sini. Tetapi untuk di mata kuliah statika ini kita ingin menggambarkan bahwa di situ ada peletakan apa sih? Peletakannya adalah sendi. Sendi kita gambarkan segitiga seperti ini, tapi sebenarnya dia bekerja di sumbunya ini ya, di sumbu baloknya. Jadi ini sebenarnya di sini. Jadi dari HB itu nggak ada. Oke, nanti mungkin di mata kuliah yang lain di mekanika solid gitu, di setelah statika ada pembahasan khusus mengenai hal ini. Ini berbeda lagi. Oke, jadi cukup sampai sini dulu mengenai yang momennya itu. Kita lanjutkan. Langkah selanjutnya adalah substitusi nilai yang bersesuaian jaraknya. Sama seperti tadi, kita buat tabulasinya. X sama dengan 0, X sama dengan A. Untuk yang interval 1, substitusi N-nya 00, V2-nya itu dia di sini tidak dalam fungsi X yang linier, ataupun kuadrat, ataupun lainnya, sehingga dia konstan nilainya. Dari 0 sampai dengan A nilainya sama, gitu. Lalu VA kali X, ini kita masukkan ada fungsi terhadap X. Jadi kalau X-nya 0, dia nilainya 0. Ketika dia X sama dengan A, ada nilainya A dikalikan dengan A. Lalu untuk yang lihat kanan, X1 sama dengan 0, X1 sama dengan L min A, N-nya sama, minus P2 cos theta, minus P2 cos theta gitu ya. Lalu Vx1-nya minus P2A sin theta L, sama dia konstanta juga. Lalu yang terakhir masukkan X sama dengan 0 sekian, X sama dengan L minus A sekian. Substitusi aja ke dalamnya. Oke, jadi ini sudah diubah nih, sudah disesuaikan, hasilnya seperti itu, gitu ya. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah di sini tidak ada nilai N, tapi di yang interval kedua ada nilai N. Nah, bagaimana penggambaran gaya-gaya dalamnya? Selanjutnya akan kita lihat di slide berikutnya penggambaran diagram gaya dalam untuk normal, lintang, dan momen kasus simple beam yang kedua. Ya oke, selanjutnya kita akan melakukan penggambaran gaya-gaya dalamnya gitu ya. Mari kita akan lihat pertama tabel yang sudah kita peroleh di interval 1 dan interval 2. Ini sama persis seperti yang di slide sebelumnya saya salin gitu. Mulai yang pertama adalah gaya dalam normal. Lihat, interval yang pertama yang 0 sampai dengan A, yaitu ini. Ya, itu dari sini ke sini, diberi warna merah nantinya gitu ya.
lihat ini 0, 0. Berarti dia kita buat salin garis lurus saja nilainya 0. Oke. Lalu berikutnya adalah 0 sampai dengan L-A. Ingat di sini 0-nya di sebelah kanannya. Sorry, L-A-nya di sini. Berarti nilainya konstan juga minus P2 cos theta. Karena dia negatif, biasanya negatif itu tulis di atas. Nah, untuk gaya dalam normal sebenarnya tidak begitu masalah mau di bawah garis atau di atas garis untuk nilai positif negatifnya. Yang penting adalah karena dia negatif maka panahnya ketemu. Oke, ini mirip waktu pas kita membicarakan tentang rangka batang. Ketika batang yang mengalami tekan dia tandanya negatif, panahnya bertemu seperti ini simbolnya. Oke, mari kita lanjutkan. Untuk selanjutnya ada gaya dalam lintang gitu ya. Lihat di yang merah dulu interval 0 sampai dengan A. P2 sin theta 1 min A per L sama, artinya dia konstan, nilainya positif. Kalau gaya dalam lintang direkomendasikan ketika dia positif, dia digambarkan di atas garis. Oke, P2 sin theta. Jangan lupa kiri ke atas, kanan ke bawah, itu menandakan positif. Lalu di interval keduanya 0 sampai dengan L min A, ini nilainya negatif nih. Oke, maka digambarkan di bawah garis P2 A sin theta per L. Ini kayak tadi yang di video sebelumnya gitu ya, kalau teman-teman perhatikan. Dari sini ke sini itu jumlahnya berarti ini dijumlahkan dengan yang ini. Maka teman-teman bisa peroleh nanti besarnya adalah P2 sinus theta. Yang tak lain tak bukan adalah besarnya gaya ini. Oke, P2 sin theta. Dan kalau kita lihat alurnya, lihat ke baloknya. Ini gambarkan gaya luar aksinya atau gaya luar gaya-gaya bebannya dan reaksinya gitu ya. Yang tegak lurus terhadap si balok yang kita tinjau sebagai V atau gaya dalam lintang. Jadi di sini ada naik besarnya P2 sin theta 1 min A per L. Di sini dia naik P2 sin theta 1 min A per L. Terus tidak ada perubahan di sini sampai dengan nanti tak di sini ada P2 sin theta turun P2 sin theta. Oke, lalu ke kanan terus jalan, lalu tak ke atas, lihat ini ke atasnya si VB besarnya adalah P2A sin theta per L. P2A sin theta per L. Nah, ini besarnya. Oke, di sini kita peroleh besarnya gaya dalam lintang seperti ini. Oke. Kita hapus dulu untuk supaya tidak membuat rancu ya. Nah, selanjutnya untuk gaya dalam momen, lihat mungkin teman-teman bisa lihat di beberapa menit sebelumnya bahwa pada gaya dalam momen ini dia persamaannya masih linear. Yang perlu diperhatikan kalau linear untuk membuat garis kita kan cukup tahu 2 titik gitu ya. Jadi titik X sama dengan 0 cukup. Dan X sama dengan A. Substitusi kepersamaannya ini yang kita peroleh. 0 ini P2 sin theta A kali 1 min A per L. Lalu yang satunya juga besarnya sama. Nah, ini adalah momennya, berikan tanda positif seperti ini. Oke, di sini mungkin tidak terlalu terlihat positif negatifnya karena kita pakai variabel gitu ya. Tapi perlu teman-teman perhatikan kalau dia tanda positif, anggapan ini adalah tanda positif, bukan anggapan, di dalam persamaan ini dia nilainya positif gitu ya. Maka tanda momennya itu yang ke atas seperti ini. Oke, maka inilah yang kita peroleh untuk besarnya momen mx dan dia momen biasanya nilai positif digambarkan di bawah garis. Nah, kenapa? Nanti ada ceritanya tersendiri ketika teman-teman mempelajari desain gitu ya untuk momen positif dan momen negatif. Jadi untuk sementara ini kalian ikuti saja dulu gitu. Momen yang nilainya positif ditulisnya di bawah garisnya. Oke, jadi seperti inilah yang kita peroleh gaya dalam dari struktur balok sederhana dengan beban tadi miring yang kita uraikan menjadi ada beban vertikal dan horizontal. Dimana kalau kalian lihat di sini, tadi mungkin saya lupa membahas untuk NX, kalau diperhatikan yang ada gaya dalamnya itu di area yang ini. Ya, itu lihat di sini, area yang ini, gitu ya. Itu ada si HB dan ada P2 cos theta yang nilainya menekan. Sementara dari A sampai dengan ke titik P bekerja, tidak ada gaya dalam normalnya karena di A-nya itu sendiri dia roll, tidak ada menahan gaya horizontal di sini. Oke, jadi seperti itu untuk yang simple beam kasus nomor 2.
Berikut adalah referensi yang teman-teman bisa lihat, cari tahu sendiri ke depannya jika membutuhkan teori-teorinya lagi atau pembahasan soal yang lain. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.